Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Semangat. Anak-anak, bagaimana kalian kabarnya semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Oke, minggu lalu Ibu telah berjanji bahwa Ibu akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang prospek karir. Jika minggu lalu yang kita bahas adalah mengenai prospek karir atau profesi yang berhubungan dengan peminatan dalam jurusan di SMA dan MA, kali ini Ibu akan membahas mengenai prospek karir atau profesi yang berhubungan dengan peminatan di jurusan dalam SMK dan MAK. MAK itu adalah Madrasah Aliyah Kejuruan. Oke, bagaimana? Sudah siap semuanya untuk menyimak layanan BK hari ini? Harus siap ya. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum kita membahas mengenai jurusan apa saja atau program keahlian apa saja sih yang ada di SMK atau MAK, kita lihat terlebih dahulu ya mata pelajaran yang ada dalam kurikulum di SMK yang nanti akan kalian pelajari jika kalian memilih sekolah lanjutan ke SMK atau MAK. Oke, di sini ada tabel yang bisa kalian lihat mengenai struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam kurikulum di SMK dan MAK. Ada kelompok mata pelajaran wajib seperti di MTS yang kita pelajari ya, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan kemudian kelompok mata pelajaran wajib yang kedua yaitu seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, prakarya, dan kewirausahaan. Nah, bedanya dengan di MTS saat ini, dalam mata pelajaran di SMK nanti juga kalian akan mempelajari kelompok peminatan atau mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan atau program keahlian yang nantinya akan kalian pilih. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian Bu, bagaimana sih caranya kita memilih jurusan di SMK atau MAK tersebut? Untuk masuk ke dalam jurusan atau program keahlian tertentu yang ada di SMK atau MAK tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Oke, agar tidak salah pilih atau hanya ikut-ikutan teman. Adapun di sini hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah yang pertama, yaitu prestasi belajar akademik atau non-akademik. Misalkan seperti ranking di kelas, atau pernah ikut olimpiade atau juara dan lomba, serta prestasi non-akademik seperti ekstrakurikuler. Nah, yang kedua yaitu minat belajar yang tinggi. Dalam hal ini, kalian sudah bisa mulai melihat kalian cenderung ke dalam minat mata pelajaran apa. Apakah mata pelajaran yang berhubungan dengan sosial, atau hitung-hitungan, atau mata pelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kalian pun harus mempertimbangkan cita-cita kalian. Contoh misalkan, nanti kalian ingin bercita-cita menjadi seorang arsitek. Nah, dalam hal ini kalian bisa mengambil jurusan atau program keahlian di SMK yang berhubungan dengan teknologi rekayasa atau teknologi informasi. Nah, kemudian yang keempat, yaitu memperhatikan saran atau pendapat dari orang tua. Nah, hal ini pun penting ya, sangat penting. Jadi, sebelum kalian memilih suatu jurusan atau program keahlian yang akan kalian pilih nantinya, kalian harus berdiskusi dengan orang tua kalian. Sehingga kalian pun dan orang tua akan memperoleh kesepakatan dan satu pemahaman yang sama mengenai pilihan dari program studi atau peminatan yang akan kalian pilih. Nah, yang kelima yaitu deteksi potensi atau bakat. Next ya, Ibu akan membahas mengenai bidang keahlian yang ada di SMK atau MAK. Oke, tahukah kalian
bahwa sekolah menengah kejuruan tersebut ada beberapa bidang keahlian dari masing-masing SMK. Jadi setiap SMK itu memiliki jurusan atau program keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian yang ada dalam SMK tersebut. Adapun untuk saat ini di Indonesia terdapat 9 bidang keahlian yang ada di SMK. Yang pertama yaitu mengenai teknologi dan rekayasa. Yang kedua, mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mengenai kesehatan. Yang keempat, mengenai agribisnis dan agroteknologi. Yang kelima, mengenai perikanan dan kelautan. Yang keenam, mengenai bisnis dan manajemen. Yang ketujuh, mengenai pariwisata. Yang kedelapan, mengenai seni rupa dan kriya. Dan yang kesembilan, mengenai seni pertunjukan. Nah, dari beberapa bidang keahlian tersebut, ada beberapa jurusan-jurusan yang nantinya bisa kalian pilih dalam SMK yang akan kalian pilih nanti. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tabel untuk mempermudah kalian melihat ada apa saja jurusan-jurusan yang terdapat dalam SMK yang memiliki bidang-bidang keahlian tersebut. Di sini yang pertama yaitu mengenai bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Kalian bisa lihat dalam tabel ada beberapa jurusan yang bisa kalian pilih mengenai teknologi dan rekayasa, yaitu yang pertama mengenai teknik bangunan, yang kedua jurusan teknik furniture, yang ketiga jurusan teknik plumbing dan sanitasi, yang keempat teknik geomatika, yang kelima teknik ketenagalistrikan, keenam teknik mesin, dan yang ketujuh teknologi pesawat udara dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kalian bisa pilih jurusan mengenai teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi, teknik broadcasting, dan lain sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan bidang kesehatan, ada keperawatan dan kefarmasian. Yang berhubungan dengan agribisnis dan agroteknologi, yaitu ada agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi ternak, kesehatan hewan, dan lain sebagainya. Nah, untuk program-program keahlian lainnya bisa kalian lihat ya di tabel, yaitu mengenai perikanan dan kelautan, bisnis manajemen, dan seni dan kerajinan. Oke, paham? Nanti jika ada yang masih belum jelas bisa kalian tanyakan dalam sesi diskusi dengan Ibu, oke? Nah, untuk mengetahui di SMK terdekat atau SMK yang kalian minati terdapat jurusan apa saja, kalian harus aktif dalam mencari informasi jurusan-jurusan yang terdapat dalam SMK tersebut. Informasi itu bisa kalian dapatkan melalui website atau internet dari SMK yang kalian minati, atau bisa juga kalian melihat brosur dari SMK tersebut, sehingga kalian dapat mengetahui ada jurusan-jurusan apa saja dari SMK yang kalian minati atau SMK terdekat dari lingkungan kalian. Oke, untuk mempermudah kalian dalam melihat dan mencocokkan mengenai profesi atau karir yang sesuai dengan peminatan atau jurusan yang ada di SMK dan MAK, Ibu sudah menampilkan gambar dari pohon karir, kelompok peminatan atau keahlian di SMK. Di situ bisa kalian lihat dari batang yang paling bawah merupakan bidang-bidang keahlian yang ada di beberapa SMK. Seperti bisnis dan manajemen, teknologi dan rekayasa, seni dan kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, kalian lihat lagi di rantingnya, itu adalah jurusan-jurusan yang ada dalam bidang keahlian SMK tersebut. Contoh, kalian misalkan mengambil SMK bidang kesehatan dan mengambil farmasi. Berarti contoh profesi atau karir yang cocok adalah mengenai laborian asisten apoteker dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi materi atau tema layanan yang Ibu berikan hari ini mengenai prospek karir peminatan di jurusan SMK dan MAK. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian dan menjadi referensi kalian serta pertimbangan dalam menentukan dan memilih jurusan atau program studi setelah kalian lulus dari MTS ini. Yuk anak-anak, jangan ragu, hubungi guru BK kamu, sharing dan diskusikan tentang banyak hal termasuk tentang perencanaan cita-cita kalian. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.